Selamat datang di channel Ihsan Storia, channel berbagi sejarah. Sebelum lanjut untuk mendengarkan cerita sejarah ini, silakan support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Selamat mendengarkan. Dia adalah Sultan Muhammad II pada tahun 1481 Masehi atau 831 Hijriah. Ia merupakan Sultan Utsmani ke-7 dalam silsilah keturunan keluarga Utsman. Muhammad digelari Al-Fatih dan Abu Al-Khairah. Dia memerintah hampir selama 30 tahun yang diwarnai dengan kebaikan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Dia memangku Kesultanan Utsmani setelah ayahnya wafat pada tanggal 16 bulan Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi. Waktu itu umurnya baru menjelang 22 tahun. Sultan Muhammad sendiri memiliki kepribadian yang komplit, sebuah pribadi yang menggabungkan antara kekuatan dan keadilan. Saat mudanya, dia telah banyak mengungguli teman-teman seangkatannya dalam menyerap dan menangkap ilmu pengetahuan. Dia banyak menuntut ilmu di sekolah untuk anak pejabat. Dia memiliki pengetahuan yang luas, khususnya dalam bahasa yang ada saat itu, dan pada saat yang sama memiliki kecenderungan yang besar terhadap buku-buku sejarah. Ini semua menambah kemantapan kepribadiannya dalam masalah manajemen dan administrasi negara, serta penguasaan medan dan strategi perang. Maka tak aneh bila di kemudian hari dia menjadi sosok yang demikian terkenal di dalam sejarah. Berkat keberhasilan menaklukkan kota Konstantinopel, ia dijuluki Al-Fatih. Al-Fatih itu arti sebenarnya dari kalimat ini adalah pembuka, namun yang lebih tepat diartikan sebagai sang penakluk. Dia menempuh kebijakan yang diwariskan ayah dan kakek-kakeknya dalam hal ekspansi Islam. Setelah menjadi sultan, dia sangat menonjol dalam hal restrukturisasi, administrasi, dan manajemen negara di berbagai segi. Dia begitu concern dengan masalah keuangan negara. Oleh sebab itulah, dia menetapkan pendapatan negara dan bagaimana cara pembelanjaannya secara efektif dan efisien, sehingga bisa mencegah terjadinya pemborosan dan pembobolan uang negara. Dia juga berkonsentrasi untuk meninggalkan kepiawaian pasukannya, serta restrukturisasi tentara dengan cara melakukan pengabsenan khusus pada pasukan. Dia juga memberikan tambahan gaji pada mereka dan melengkapi dengan persenjataan yang terbaik pada zamannya. Setelah itu, dia melakukan reshuffle para pejabat penyelenggara pemerintahan di beberapa wilayah. Sebagian di antara mereka ada yang tetap dikokohkan pada posisinya, dan sebagian yang lain yang nampak tidak serius menangani pemerintahan segera diturunkan. Dia telah melakukan peningkatan bidang administrasi di dalam pemerintahan Utsmani dengan memberi banyak pengalaman manajemen negara dan militer yang baik yang telah banyak membantu menjadikan negara berada dalam keadaan stabil dan maju. Tatkala dirasa konsolidasi internal tercapai, Muhammad Al-Fatih mulai melirik wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kristen di Eropa dengan tujuan untuk melakukan ekspansi kekuasaannya dan menyebarkan Islam di sana. Banyak faktor yang membuat keinginannya ini terrealisir dengan baik. Di antaranya adalah lemahnya kekaisaran Bizantium akibat adanya konflik dengan negara-negara Eropa yang lain. Demikian pula akibat adanya konflik internal yang merambah ke hampir seluruh wilayah yang ada di Eropa. Sultan Muhammad tidak hanya mencukupkan diri dengan dua kelemahan tersebut, namun dia berpikir dan berusaha serius agar berhasil meraih kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel, pusat pemerintahan Kekaisaran Bizantium, dan merupakan pusat strategi paling penting yang dijadikan
tempat bergerak pihak Kristen untuk melakukan serangan terhadap dunia Islam dalam rentang waktu beberapa tahun lamanya. Kota ini menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium secara khusus dan orang-orang Kristen umumnya. Kini dia berusaha untuk menjadikan pusat kekuasaan Bizantium tersebut sebagai ibu kota pemerintahan Islam. Selain itu, ia berusaha merealisasikan apa yang sebelumnya belum bisa dicapai para pendahulunya dan para jenderal pasukan Islam. Konstantinopel dianggap sebagai salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Konstantinopel memiliki posisi yang sangat penting di mata dunia hingga dikatakan, andai kata dunia ini berbentuk satu kerajaan, maka Konstantinopel akan menjadi kota yang paling cocok untuk menjadi ibu kotanya. Sejak didirikannya, pemerintahan Bizantium telah menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan. Dia merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia kala itu. Ketika kaum muslimin berjihad melawan Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel memiliki aspek strategis khusus dalam pertarungan saat itu. Oleh sebab itulah, Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam beberapa kali sabdanya bahwa kota itu akan bisa ditaklukkan. Di antaranya adalah pada saat terjadi perang Khandaq. Makanya, para khalifah kaum muslimin berlomba-lomba untuk menaklukkannya dalam rentang waktu yang panjang, dengan harapan mereka mampu merealisasikan apa yang disabdakan Rasulullah tersebut saat bersabda, yang berbunyi, Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baik penguasa, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Oleh sebab itulah, kekuatan Islam akan selalu merambah ke sana sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 44 Hijriah. Namun serangan itu belum berhasil. Serangan dilakukan berkali-kali, silih berganti, namun semuanya mengalami nasib yang sama. Serangan paling besar yang dilakukan di masa dinasti Umayyah, yaitu masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98 Hijriah. Usaha-usaha untuk menaklukkan Konstantinopel terus berlanjut, di mana di masa awal Khilafah Abbasiyah berlangsung jihad yang demikian intensif untuk melawan pemerintahan Bizantium. Namun demikian, usaha ini belum sampai ke Konstantinopel, walaupun serangan itu telah menimbulkan gejolak di dalam negeri Bizantium, khususnya serangan yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Setelah itu, beberapa pemerintahan kecil Islam di Asia Kecil, yang terpenting adalah pemerintahan Saljuk yang kuasanya mencapai Asia Kecil. Maksudnya itu, kita lanjutkan, telah melakukan hal yang sama sebagaimana pemimpinnya Alip Arsalan pada tahun 455 hingga 565 Hijriah atau 1072 Masehi atau 1063 Masehi telah berhasil mengalahkan Kaisar Romanos dalam peperangan di Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1070 Masehi. Dia berhasil ditawan dan dipenjarakan. Baru setelah beberapa lama ia dilepaskan setelah berjanji akan membayar upeti tahunan untuk pemerintahan Saljuk. Ini menunjukkan adanya ketundukan sebagian besar Kekaisaran Bizantium pada pemerintahan Islam Saljuk. Setelah pemerintahan Saljuk yang besar melemah, muncullah beberapa negara Saljuk, di antara pemerintahan Saljuk Romawi yang berada di Asia Kecil yang mampu meluaskan wilayahnya hingga ke pantai Ijah di sebelah barat, serta mampu melemahkan Kekaisaran Romawi. Di awal abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi, pemerintahan Utsmani menggantikan pemerintahan Saljuk Romawi. Kembali berbagai upaya penaklukan Konstantinopel dilakukan pasukan Islam. Permulaannya dilakukan oleh Sultan Bayazid atau yang disebut Sang Kilat, yang dengan kekuatan pasukannya mampu mengepung Konstantinopel pada tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Sultan saat itu melakukan perjanjian dengan kaisar dan menuntut dia untuk menyerahkan kota itu dengan cara damai pada kaum muslimin. Namun, kaisar mengulur-ngulur waktu dan berusaha untuk meminta bantuan pada negara-negara Eropa untuk menghadang serangan tentara Islam ke Konstantinopel.
Pada saat bersamaan, tentara Mongolia di bawah pimpinan Timur Leng menyerbu wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Utsmani. Pasukan Timur Leng melakukan pengerusakan. Peristiwa ini memaksa Sultan Bayazid menarik kekuatannya dan menarik pengapungan Konstantinopel untuk kemudian menghadapi pasukan Mongolia. Dia memimpin sendiri sisa-sisa pasukannya dalam menghadapi serangan tentara Mongol. Berkecamuklah pertempuran Ankara yang sangat masyhur, di mana Bayazid ditawan dan dia meninggal saat berstatus sebagai tawanan pada tahun 1402 Masehi. Akibatnya tercapiklah pemerintahan Utsmani untuk sementara dan terhentilah pula pemikiran untuk menaklukkan kota Konstantinopel dalam jangka waktu yang cukup lama. Tatkala negara Utsmani kembali stabil, semangat jihad kembali berkobar, di mana pada masa pemerintahan Murad II yang berkuasa pada tahun 824 hingga 863 Hijriah atau 1451 Masehi, beberapa kali usaha penaklukan kota Konstantinopel dilakukan. Bahkan di masa pemerintahannya, tentara Islam beberapa kali mampu mengepung kota ini. Pada saat itu, Kaisar Bizantium berusaha menimbulkan api fitnah di tengah-tengah barisan kaum muslimin dengan memberi bantuan pada orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap sultan. Dengan cara ini, Kaisar Romawi mampu memecah konsentrasi pasukan Murad II menaklukkan Konstantinopel, sehingga tentara Utsmani tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi cita-cita Murad II. Kecuali di masa anaknya yang bernama Muhammad Al-Fatih nantinya. Sejak masa ayahnya memerintah, Muhammad Al-Fatih telah terlibat dalam urusan kesultanan, di mana dia banyak terlibat dalam setiap bentrokan dengan pemerintahan Bizantium dalam kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana ia juga mengetahui bagaimana para pendahulunya telah berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Bahkan dia sadar sepenuhnya bagaimana usaha-usaha itu telah dilakukan secara berulang-ulang dalam masa pemerintahan Islam yang beragam. Dengan demikian, sejak berkuasa pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, dia langsung mengarahkan pandangannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Didikan alim ulama yang diterima telah banyak menyumbangkan perkembangannya untuk mencintai Islam, memiliki iman yang kokoh dan keislaman yang baik, serta kecintaannya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itulah dia tumbuh dan berkembang dengan komitmen yang demikian kuat terhadap syariat Islam, memiliki sifat takwa dan wara, mencintai ilmu dan ulama, serta bersemangat yang tinggi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Sifat religiusnya yang demikian tinggi merupakan manifestasi dari pendidikan Islam yang baik yang dia terima sejak ia kecil. Ini semua berkat bimbingan ayahnya, serta berkat upaya yang keras dari tokoh-tokoh yang membimbingnya, yang diperkuat kebersihan hati gurunya, jauhnya mereka dari tipu muslihat dunia, serta berkat mujahadahnya yang tinggi, yang akhirnya melahirkan sosok Muhammad ini. Sejak anak-anak, Muhammad Al-Fatih banyak terpengaruh ulama-ulama Rabbani, khususnya seorang alim Rabbani Ahmad bin Ismail Al-Qurani, sosok ulama yang memiliki keutamaan yang sempurna. Dia adalah pengajarnya di masa pemerintahan Sultan Muhammad atau Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu, Muhammad II atau Al-Fatih menjadi penguasa di wilayah Magnesia. Ayahnya telah mengirimkan sejumlah pengajar, namun dia tidak menaati perintah-perintahnya, bahkan tidak membaca apapun hingga tidak mampu menghatamkan Al-Quran. Melihat demikian, Sultan Murad II mengorek informasi siapa di antara guru yang memiliki karisma dan sikap tegas. Para pembantunya menyebut nama Al-Qurani, maka Sultan mengangkatnya menjadi pengajar anaknya dan memberinya tongkat yang bisa dipergunakan. Jika anaknya tidak menuruti perintahnya, menerima mandat demikian, Al-Qurani pergi menemuinya dengan memegang tongkat di tangannya. Dia berkata, "Ayahmu menyuruhku datang menemuimu untuk mengajarimu. Jika kamu tidak menurut apa yang aku katakan, maka kamu akan mendapatkan pukulan." Mendengar itu, Muhammad Al-Fatih tertawa dan Al-Qurani
pun memukulnya di majelis tersebut dengan pukulan yang sangat keras, hingga membuat Sultan Muhammad takut dan jera. Akibatnya, dalam jangka yang sangat pendek, dia mampu menghatamkan Al-Quran. Pendidikan atau tarbiyah Islam yang benar ini dan para guru yang mulia, khususnya orang alim tadi, adalah sosok-sosok yang akan selalu memberikan koreksi pada Sultan jika didapatkan hal-hal yang melanggar syariat yang dilakukan Sultan. Al-Qarani tidak pernah merundukkan kepalanya kepada Sultan. Saat memanggil Sultan, dia akan memanggilnya dengan nama aslinya dan tidak pernah mencium tangannya, bahkan Sultanlah yang mencium tangannya. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika dari tangan mereka lahir orang-orang besar seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari tangannya lah lahir orang-orang yang mukmin dan muslim yang komitmen dengan syariat dan selalu konsekuen untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dia akan selalu membela syariat dan selalu berusaha untuk menerapkannya, pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk rakyatnya. Muhammad Al-Fatih menjadi sosok yang selalu meminta doa para ulama yang soleh dan penuh amal. Peran yang dimainkan Syekh Syamsuddin dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih dan selalu dia tanamkan sejak kecil pada dua hal. Yang pertama, meningkatkan gerakan jihad Utsmani. Yang kedua, dia selalu mengisyaratkan padanya sejak kecil bahwa yang dimaksud dalam hadis dengan pemimpin yang akan membuka kota Konstantinopel adalah dirinya sendiri. Sabda Rasulullah tersebut adalah, Konstantinopel akan takluk di tangan seorang laki-laki, maka orang yang meminta di sana adalah sebaik-baiknya penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Oleh sebab itulah Muhammad Al-Fatih sangat merindukan agar dirinya menjadi orang yang mampu merealisasikan sabda Rasulullah di atas.